Halo para pendengar Suyanto.id, ketemu lagi. Mudah-mudahan Anda semua sehat walafiat. Malam ini kita tetap bersama channel Suyanto.id, sebuah channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Nah, apa yang akan kita kerjakan malam ini? Kita akan berbincang-bincang dengan tamu istimewa kita. Namun sebelum kita mulai, jangan lupa saudara semua melakukan subscribe, klik subscribe atau lonceng atau bahkan like dan juga share terhadap video-video dari Suyanto.id supaya ketika Anda klik subscribe akan selalu mendapatkan video terbaru datang ke gadget-gadget saudara by system. Nah, malam ini kita akan berbincang mengenai kebijakan penghentian BOS untuk sekolah yang siswanya kurang dari 60. Nah, ini ternyata perubahannya sangat dinamik. Oleh karena itu, mari kita diskusi dengan tamu istimewa kita, yaitu Saudara Abdullah Mukti, MPD. Beliau adalah anggota Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah PP Muhammadiyah. Nah, kita sapa dulu. Assalamualaikum, Mas Mukti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah, Prof. Sianto. Ya, Sianto juga sehat selalu, nggih. amin. Jadi kami harus sehat. Mas, ini kan kemarin Majelis Dikdasmen ya ikut menandatangani petisi ya yang dilakukan oleh koalisi penyelenggara pendidikan. Ada 6 organisasi besar, 6 atau 5, 6 ya. Jadi ada 6, Prof. Ada 6. Apa saja, Mas, itu yang 6 menandatangani itu? Siapa saja? Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Suyanto ID yang berbahagia. Terima kasih, Prof, atas kesempatan pada malam hari ini. Kami dari Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah kemarin di tanggal 3 September 2021 bersama elemen koalisi penyelenggara pendidikan, ada dari LP Ma'arif PBNU, kemudian juga dari Persatuan Guru Indonesia dari pengurus besarnya, kemudian dari Taman Siswa, kemudian Majelis Nasional Pendidikan Katolik dan Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia. Kami berenam ini sangat prihatin, Prof, dengan kebijakan yang digulirkan oleh Kemendikbudristek terkait dengan juknis yang dikeluarkan melalui Permendikbud tentang bantuan operasional sekolah reguler, di mana dalam kebijakan tersebut di Permen nomor 6 tahun 2021 ada prasyarat untuk siswa yang di bawah 60 ini tidak mendapatkan bantuan operasional sekolah reguler. Kemudian yang kedua, diinformasikan bahwa kebijakan ini selaras dengan kebijakan di tahun 2019 Permendikbud nomor 18 begitu, Prof. Namun kami memandang bahwa kebijakan ini sangat tidak berperikmanusiaan, sangat diskriminatif, karena sebenarnya kalau kita lihat secara seksama, 6 penyelenggara koalisi ini memandang bahwa kebijakan yang digulirkan ini bertentangan dengan pembukaan Undang-Undang 1945, di mana bahwa fondasi terpenting negara kita tercinta diantaranya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian yang berikutnya di pasal 31 ayat 1 dan 2 di Undang-Undang Dasar kita ini sangat jelas bahwa pendidikan itu kewajiban negara dan wajib membiayainya tanpa memandang bagaimana keadaan sekolah tersebut. Yang ketiga, kalau kita melihat, Prof, bagaimanapun mereka yang sekolah di sekolah yang notabene-nya di bawah 60 ini, mereka tidak punya banyak pilihan karena negara tidak bisa mengakomodasi anak-anak tersebut sekolah di sekolah negeri begitu. Apalagi yang keempat, koalisi penyelenggara pendidikan ini kan
telah berdharma bakti kepada Ibu Pertiwi melalui pendidikan jauh sebelum Indonesia merdeka, begitu Prof. Jadi hal inilah yang kemudian melatar belakangi kami menyampaikan rilis untuk mencabut, bukan menunda, mencabut Permendikbud tersebut. Terus kami ingin sampaikan juga Prof, kalau di media itu dikemukakan katanya ini kebijakan di tahun 2019, ternyata Permendikbud nomor 18 itu sudah direvisi Prof. Ya, ya, Dan pasalnya, ya. Pasal pasalnya yang di bawah 60 sudah dihapus itu. sudah dihapus, Prof. Kemudian anehnya juga, uniknya juga, di Permendikbud tahun 2020, Prof, itu sudah itu juga masih selaras mengikuti Permendikbud yang nomor 18 tahun 2019 revisi. Sehingga ini yang harus diluruskan kepada halayak bahwa kebijakan Permendikbud ini sangat tidak berperi kemanusiaan, diskriminatif, jauh dari rasa keadilan, Prof. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, ini kan keadaan pandemi ya, Prof ya. Seyogianya kita punya solidaritas, kita punya empati, simpati, apalagi notabene sekolah-sekolah penyelenggara pendidikan yang notabene memiliki siswa di bawah 60 tersebut, mereka punya hak yang sama untuk dilayani, untuk difasilitasi, dibiayai oleh negara, karena itu kewajiban undang-undang. Pendidikan dasar 12 tahun itu kan kewajiban negara, begitu Prof. Ya. Gitu. Ya, apalagi terutama yang menyangkut misalkan saja di SD itu kan berarti wajib belajar itu ya. Kalau betul, Prof. Kalau sampai saja gara-gara dihentikan, lalu sekolahnya nggak bisa memfasilitasi, dan rata-rata kan memang sekolah-sekolah kecil itu kan muridnya gratis dan gurunya gajinya ikhlas saja itu, sehingga kan memang perlu untuk dibantu dan perlu biaya dari pemerintah. Kalau toh mereka itu tidak melaksanakan proses pendidikan, kan enggak kuat juga pemerintah menampung banyak sekolah yang kecil-kecil itu. Kalau di Muhammadiyah gimana, Mas? Dampaknya andai kata kami punya 6.800 sekolah ya, Prof ya. Itu meliputi PAUD hingga ini ya, maaf saya ralat, 6.800 itu dari tingkat SD, MI, SMP, MTS, Madrasah Aliyah, SMA, SMK. Itu jumlahnya cukup banyak tersebar seluruh Indonesia. Kalau kebijakan ini diterapkan, perkiraan kami itu sekitar ratusan lebih ya, Prof ya. Itu berdampak signifikan. Dan nanti anak-anak kita ini mau sekolah kemana, Prof? Kalau seandainya tidak mendapatkan bantuan BOS. Dan ingat, Prof, kewajiban negara itu sebenarnya dengan BOS itu bagian terkecil loh, Prof. Artinya kalau undang-undangnya itu wajib membiayai. Jadi BOS itu bagian terkecil. Dan sangat disayangkan, Prof, pasal Permendikbud 2020 itu berlakunya untuk swasta. Negeri itu masih punya peluang untuk diajukan oleh pemerintah daerah, Prof. Nah, kan tidak mungkin kami harus mengemis-ngemis ke pemerintah daerah untuk diusulkan. Ya, bagi Muhammadiyah, apapun yang terjadi, kami akan menghadapinya dengan lapang dada. Tapi kami sangat menyayangkan di mana negara posisinya. Seolah-olah negara tidak hadir untuk anak-anak kita tercinta yang mereka punya hak yang sama. Katanya kita menjalankan amanah UNESCO, Education for All, tapi kenyataannya tebang pilih, Prof. Ini yang kami sangat menyayangkan, dan kami bertekad walaupun Mas Menteri ini terakhir kabar ini menunda, kami koalisi penyelenggara pendidikan menuntutnya bukan ditunda, tapi dicabut kembali ke Permendikbud sebelumnya yang sudah sangat demokratis mengakomodasi, walaupun jumlah siswanya di bawah 60 itu tetap dihitung dengan satuan biaya. Itu kan mungkin win-win solution ya, Prof ya. Begitu. Ya. Ini tadi kan ada di flash detik. Betul, Prof. Bahwa Menteri memberikan jaminan bahwa semua sekolah akan menerima BOS. Itu hanya untuk tahun ini dan akan diberlakukan besok apa, Mas? Kelihatannya. Kalau
asumsi yang kami perhatikan dari statement rilis yang disampaikan Detik itu, Mas Menteri, asumsinya karena di Permendikbud nomor 20 kemarin itu 2020 kemarin itu dan 2021 ini ya memang 3 tahun terakhir, sehingga seolah-olah ini nggak akan diberlakukan tahun ini, tapi Oke. mulai tahun 2022. Tapi tentunya persoalannya bukan persoalannya ini ditunda, Prof. Karena rilis yang disampaikan Mas Nadiem ini itu juga perlu kita luruskan tadi yang saya sampaikan, Prof. Yanto. Katanya ini kebijakan 2019, ternyata kan faktanya itu sudah direvisi. Kemudian yang kedua, kalaupun itu ditunda, ini sangat tidak bijaksana. Apalagi kan kondisi COVID ini kan kita tidak bisa menjamin ya Prof ya, sampai kapan ini bisa kembali normal 100%. Sehingga menurut kami, hemat kami tetap akan menuntut untuk tidak ditunda, tapi dicabut Permendikbud tersebut. Karena Apakah sangat tidak. sudah ada setelah diumumkan bahwa ditunda, apakah ada rencana koalisi penyelenggara pendidikan itu ketemu lagi, Mas? Pasti, Prof. Kami sedang menyusun, merancang, tapi kami belum bisa sampaikan di forum ini, Prof. Tapi kami akan berupaya mengawal pendidikan nasional ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, Prof. Bagaimanapun negara harus diingatkan bahwa mereka punya kewajiban untuk membiayai, untuk memastikan pendidikan itu dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, Prof. Sianto. Ya. Saya kira pendidikan itu memang sangat strategis ya, apalagi kan anak-anak SD sekarang ini nanti kan menghuni tahun Indonesia Emas 2045 dan akan menjadi bonus demografi bagi negara. Kalau saja pendidikannya itu tidak disiapkan dengan baik, maka generasi emas itu nanti mungkin berubah menjadi generasi cemas itu nanti. Jadi Betul, Prof. nggak bisa. Bahkan tidak hanya cemas, mungkin bisa kita akan kehilangan generasi masa depan, Prof. Lost generation ini. Ini kan yang kita sangat khawatirkan dan kita sayangkan, Prof. Karena bagaimanapun peran kontribusi koalisi penyelenggara ini kan jauh sebelum negara ini hadir, mereka sudah hadir untuk memberikan kontribusi untuk kemerdekaan Republik Indonesia dan juga mencerdaskan masa depan bangsa, Prof. Ini yang kami sangat prihatinkan kemarin, dan kami walaupun statement rilis Mas Menteri menunda, kami tetap akan berupaya keras, Prof, memastikan kebijakan pendidikan nasional itu tetap on the roll, on the track, Prof, begitu. Ya, jadi kalau saja kita kemarin tanda tangan itu, prosesnya gampang atau alot, Mas, dari 6 organisasi penyelenggara pendidikan itu? Alhamdulillah, Prof, karena memang kita punya visi yang sama, kemudian juga kita punya keprihatinan bersama. Ya mungkin hanya masalah teknis saja ya, Prof, tentang waktu, kemudian juga kami juga menyelenggarakan diskusi secara terbuka, intensif begitu, Prof. Sehingga akhirnya kami merumuskan beberapa rumusan dan juga rilis yang kemarin sudah kami sampaikan ke media massa bahwa memang tidak bisa tidak kita harus mengingatkan negara. Alhamdulillah, Prof, 6 penyelenggara pendidikan ini semuanya punya kesamaan pandangan, Prof, untuk masalah ini. Itu inisiatornya siapa, Mas, yang menandatangani itu? Ya, atau sama tadinya ngomong-ngomong informal terus ayo yuk bareng itu? Iya, Prof. Jadi sebenarnya koalisi ini kan sudah mulai kita terbentuk secara kultural ketika kami di tahun 2020 yang lalu ketika mendorong tentang POP. Kami ada beberapa di 6 koalisi penyelenggara pendidikan ini yang menolak POP karena sebenarnya bukan anti POP, tapi karena kebijakan POP ini tidak dilaksanakan semestinya sesuai dengan konstitusi. Kemudian yang kedua, ketika kami mendorong untuk mencabut klaster pendidikan di Undang-Undang Cipta Kerja, Prof. Dan itu alhamdulillah setelah kami rilis di tahun 2020 yang lalu,
1 hari berikutnya itu dicabut walaupun ada 1 pasal yang luput tidak dicabut, Prof. Bahkan ketika koalisi di pencabutan klaster pendidikan di Undang-Undang Cipta Kerja itu lebih banyak lagi komponennya, Prof. Tapi intinya di 6 koalisi penyelenggara pendidikan ini, Prof. Sehingga memang secara komunikasi kami sudah menjalin komunikasi yang sangat baik begitu, Prof. Sehingga ketika ada isu tentang Permendikbud tersebut, kami coba saling berkomunikasi dengan PGRI, dengan LP Ma'arif PBNU, kemudian juga teman-teman di Taman Siswa, kemudian penyelenggara pendidikan Kristen dan Katolik, alhamdulillah kita berenam ini sepakat, Prof. Begitu. Jadi walaupun Mas Menteri menunda dan akhirnya semua sekolah yang muridnya di bawah 60 tahun ini adalah menerima semua, maka koalisi ini masih tetap berkoalisi atau untuk sementara bubar dulu atau tetap kondisinya ya pokoknya kalau ada isu aktual bangun bareng, kalau tidak ada ya sudah pada sesuai dengan kegiatannya masing-masing. Gimana, Mas? Tetap jalan, Prof. Karena sebenarnya isu tentang kebijakan pendidikan kita ini tidak hanya masalah BOS sebenarnya, Prof. Kami koalisi penyelenggara pendidikan juga prihatin ketika BSNP dibubarkan. Ini sebenarnya alarm pertanda bahwa kita bertanya pendidikan Indonesia ini mau dibawa ke mana ketika Badan Standar Nasional Pendidikan ini dihilangkan, diganti, dan sayangnya kalau BSMP yang dulu kan mandiri, sekarang kan menjadi embedded dengan Kemendikbud, ini kan jelas tidak independen lagi begitu, Prof. Terus yang akan kita jadikan rujukan siapa begitu? Apalagi katanya dicukupkan dengan peran Bahan SM. Padahal BSNM itu ketika merumuskan akreditasi itu kan rumusannya dari Badan Standar Nasional Pendidikan. Ini juga menjadi perhatian kami, Prof. Bahkan juga kebijakan-kebijakan yang lain, PP 57 yang kemarin juga mencederai falsafah utama bahkan tidak hanya pendidikan tapi juga negara kita, Pancasila, kemudian pendidikan agama, PKN gitu ya, Prof ya, Pancasila, kemudian juga kebijakan-kebijakan yang lain. Bahasa Indonesia juga ya. Betul, Prof, bahasa Indonesia juga. Ini kan menjadi identiti kita begitu, Prof, kebangsaan kita. Sehingga sebenarnya koalisi ini tidak hanya sebatas BOS sebenarnya, Prof. Hanya memang kemarin kami spesifik tentang BOS karena ini menyangkut hajat sekolah kita, hajat hak anak-anak kita mendapatkan pendidikan yang harusnya diberikan oleh negara tanpa perkecualian bagaimanapun keadaan mereka, semua punya hak yang sama, begitu, Prof. Iya, iya. Dan lalu koalisi ini perlu pendanaan nggak, Mas? Atau pulang ke rumah masing-masing itu? Kami selama ini kami tidak ada kendala ya, Prof ya, karena memang kita berangkatnya bukan dari pendanaan ya, Prof ya. Kami memang nurani kami begitu, Prof, sehingga kami ya terbentuk secara alami lah, tidak ada kongsi pendanaan ataupun apa begitu, kepentingan apalagi tidak, Prof, sama sekali. Kami masing-masing berangkat dari hati nurani yang tulus. Kami ingin memastikan pendidikan nasional ini on the road and the track begitu, Prof. Jadi alhamdulillah kami tidak pernah memperbincangkan, perbincangan kami hanya fokus ke rilis yang kemarin kami sampaikan, Prof. Alhamdulillah komitmennya sama begitu, Prof. Ya, ya, ya. Jadi di mana itu kemarin? Ketika membuat rilis itu di hotel atau di kantor masing-masing satu-satu lewat Zoom gitu? Kami karena ini masih pandemi ya, Prof ya, kami menggunakan by Zoom, kemudian masing-masing di tempat masing-masing, ada yang dari Jakarta, ada yang di Surabaya, ada yang di Jogja. Kebetulan ditunjuk dari koalisi penyelenggara pendidikan ini jubirnya dari Majelis Indasmen PP Muhammadiyah, Bapak Dr. Haji Kasihano M. Hum, Wakil Ketua Majelis Indasmen PP Muhammadiyah bidang kerjasama dan lembaga. Kemudian didampingi saya selaku moderator, Prof, disepakati bersama. Kemudian yang lainnya
dari tempat masing-masing, dan ketika dibuka tanya jawab oleh rekan media, ya semua ikut memberikan tanggapan, statement dan juga penguatan dari rilis yang sudah kita sampaikan, Prof. Jadi memang ini kita taat asas terhadap kondisi pandemi COVID-19 ini, Prof. Jadi kami tetap menyelenggarakannya secara daring, Prof. Ya, mudah-mudahan lah koalisi ini tetap bening nuraninya, Amin. ya Amin, Pak. bisa memberikan saran-saran, masukan kepada pemerintah. Saya yakin Amin. pemerintah juga berterima kasih karena Ya. sudah yang ikut pikir daripada semuanya dipikir sendiri. Saya pikir koalisi pendidikan ini kan kekuatan aset yang baik ketika dimanfaatkan sebagai partner pemerintah untuk memperbaiki pendidikan itu. Nah, Betul, Prof. saya kira dari LP Ma'arif itu juga banyak sekolah ya yang kecil-kecil, Mas. Itu koalisi ketika ketemu saling bercerita kondisi sekolah kecil masing-masing nggak itu? Ya, Prof. Pasti. Kami menyampaikan, walaupun mungkin tidak menyampaikan secara kuantitatif, tapi memang harus dirasakan, Prof. Kita harus menerima dengan lapang dada. Memang masyarakat kita animo terhadap sekolah ini kan mayoritas prioritasnya adalah sekolah negeri ya terlebih dahulu, Prof. Nah, ketika sekolah negara ini tidak bisa menampung seluruh kapasitas peserta didik, anak-anak kita untuk mengenyam pendidikan, maka ya lembaga-lembaga koalisi penyelenggara pendidikan inilah yang membantu negara, begitu, Prof. Ya, betul. Sehingga kami punya chemistry-nya di situ, Prof. Karena justru kami ini kan membantu negara ya, Prof ya. Justru seharusnya yang membantu negara ini diapresiasi, kemudian dibantu, difasilitasi begitu ya, Ya. sehingga ya ini yang kemudian kami menjadi keprihatinan, begitu, Prof. Ya, memang dalam Undang-Undang 16 kan sudah diamandemen itu. Dulu Betul. bunyinya bahwa pemerintah dan pemerintah daerah dapat membantu pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Nah, sekarang Betul. itu kata dapatnya sudah dihilangkan sebetulnya. Betul, Prof. Jadi bunyinya menjadi pemerintah dan pemerintah daerah membantu pendidikan-pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Sehingga itu Betul. imperatif. Jadi ya menjadi kewajiban. Namun mungkin ketika membuat kebijakan tidak ada yang mengingatkan, nggak ada yang teman mikir, terlanjur dicap lalu dibantu pikiran oleh 6 koalisi itu. Saya kira mestinya 6 koalisi itu masing-masing harus diberi sertifikat, Mas. Sertifikat penghargaan. Ya, kami pokoknya yang penting negara itu betul-betul memberikan, menunaikan kewajibannya itu sudah cukup bagi kami, Prof. Karena sebenarnya bantuan yang diberikan negara itu tidak setimpang ataupun tidak sebanding dengan apa yang kami berikan kontribusi terhadap negara. Banyak sekolah-sekolah kami ini nun sewu walaupun dana bosnya terbatas, tapi kami memberikan yang lebih, Prof. Ini Ya. dari sisi finansial, belum lagi dari sisi proses yang kami upayakan, Prof. Karena memang kebetulan input yang dimiliki juga beragam kan, Prof ya. Iya. Sehingga kami tetap berupaya semaksimal mungkin melayani dengan setulus hati dan cinta begitu, Prof. Sehingga ini yang bagi kami sangat melukai hati masyarakat Indonesia, tidak hanya kami sebenarnya, Prof. Karena mereka mengenyam pendidikan itu karena berangkatnya dari kondisi sosial ekonomi yang berbeda satu sama lain. Belum Ya. lagi kalau di daerah-daerah yang 3T. Saya yakin sebenarnya kalau mau secara jujur, sekolah-sekolah negara kita saja atau yang negeri saja di beberapa daerah tertentu memang mereka juga sebenarnya di bawah 60 banyak sekali, Prof. Ya. Saya pernah berkunjung di Sangihe, berbatasan dengan Filipina. Justru kehadiran sekolah swasta itu memberikan banyak kontribusi untuk negara, Prof. Ya. Bayangkan sekolah negeri di sana hanya tidak lebih dari 10, tapi sekolah kami Muhammadiyah di Sangihe itu dengan madrasahnya itu ada 24, Prof. Dan Ya. itu Ya. tidak hanya beragama Islam, karena Muhammadiyah ini banyak juga siswanya itu dari non Muslim,
di Papua Barat, Ya, kemudian di Papua, di NTT, di Sangihe, di Manado, itu ya kami layani, Prof. Makanya ya, kami sangat sangat menyayangkan regulasi tersebut. Karena kami bukan hanya persoalan teknis BOS sebenarnya, Prof. Begitu. ya, 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 ya. Ya, mudah-mudahan Mas itu menjadi lesson learn bagi pemerintah, dan mudah-mudahan ini kan statusnya itu dinamik, Mas. Jadi jangan Betul. pesimis. Ini tadinya kan Ya, akan dilaksanakan, pasti betul. dilaksanakan. Nyatanya Ya, ditunda karena waktu. Nah, setelah mikir-mikir, loh ternyata dialokasikan juga nggak masalah, toh sudah betul. dianggarkan. Nanti lama-lama kan Betul. dicabut dengan sendirinya nanti. Nah, Betul, Prof. mudah-mudahan. Ya, gitulah saudara-saudara para pendengar Suyanto.id, diskusi kita dengan saudara Abdullah Mukti yang merupakan perwakilan dari Majelis Dikdasmen yang kemarin ikut menandatangani koalisi penyelenggara pendidikan untuk meminta kepada pemerintah supaya kebijakan BOS yang tidak memberi sekolah yang siswanya kurang dari 60 itu dibatalkan. Dan sekarang Mas Menteri sudah melakukan keputusan bahwa tahun ini pasti semua dapat, tidak peduli berapa sekolahnya. Terima kasih Mas Mukti atas kebersamaannya. Sama-sama, Prof. .id. Ya, mudah-mudahan Matur nuwun. sehat dan Amin, amin. Amin. Ya, Matur nuwun, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.